Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Triana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan LK 3.1 saya terkait menyusun best practice. Untuk lokasi best practice ini yaitu SMPM School, lingkup pendidikannya sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapainya adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat atau mendeskripsikan hewan dalam bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan. Penulisnya saya sendiri sebagai guru bahasa Inggris. Untuk tanggal pengambilannya 10 November 2022. Situasinya, beberapa siswa masih kesulitan dalam membuat atau mendeskripsikan hewan dalam bahasa Inggris. Kemudian siswa juga kesulitan dalam mengembangkan ide, dan juga siswa belum berani untuk tampil di depan kelas. Hal ini penting untuk dipelajari sebagai dasar siswa belajar materi deskriptif teks di jenjang berikutnya, dan juga untuk melatih para siswa berani tampil berbicara di depan umum. Untuk peran dan tanggung jawab saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris adalah membimbing dan memfasilitasi para siswa untuk bisa belajar membuat teks deskripsi tentang hewan. Tantangan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagian siswa masih kesulitan mengembangkan ide dalam mendeskripsikan hewan dan kesulitan mencari kata sifat yang pas dan sesuai dalam mendeskripsikan hewan tersebut. Pihak yang terlibat dalam praktik ini ada banyak sekali pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin bisa terlihat dari beberapa orang yang terlibat di sini. Untuk langkah-langkah yang dilakukannya, yang pertama, siswa diberikan beberapa contoh teks deskripsi terkait mendeskripsikan hewan melalui media PowerPoint. Yang kedua, siswa diberikan materi terkait teks deskripsi tentang mendeskripsikan hewan. Yang ketiga, siswa diberikan daftar kata sifat yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan hewan. Yang keempat, siswa diberikan tayangan video di YouTube terkait deskripsi hewan. Yang kelima, siswa berdiskusi dengan temannya untuk membuat teks deskripsi sederhana sesuai dengan contoh dan tayangan video yang telah mereka lihat sebelumnya. Yang keenam, siswa diberikan kesempatan untuk membuat teks deskripsi secara sederhana dengan menggunakan media Canva supaya bisa lebih kreatif. Yang ketujuh, siswa membacakan atau mempresentasikan proyek tentang teks deskripsi yang telah mereka buat sebelumnya. Yang kedelapan, memberikan koreksi dan timbal balik terhadap karya yang sudah dibuat oleh siswa. Yang terlibat dalam praktek ini adalah guru dan seluruh siswa kelas 7. Untuk refleksi hasil dan dampaknya, dampak dari aksi praktik ini sangat baik dan efektif. Karena dari sebelumnya siswa masih kesulitan untuk mengembangkan ide dan membuat teks deskripsi tentang hewan, setelah diberikan beberapa alternatif solusi seperti penayangan video, kemudian pengenalan media Canva, ternyata hasilnya hampir seluruh siswa dapat membuat teks deskripsi tentang hewan dengan baik dan kreatif. Para siswa juga bisa lebih cepat memahami materi yang disampaikan dibandingkan dengan sebelumnya yang tanpa menggunakan media apapun. Kemudian, dengan menggunakan media Canva, ternyata siswa menjadi lebih tertarik untuk membacakan atau mempresentasikan hasil karyanya karena merasa karya yang sudah mereka buat itu kreatif dan bagus gitu. Jadi mereka lebih ingin menunjukkan kepada teman-temannya hasil karya yang telah mereka buat. Untuk respon dari beberapa guru terkait strategi yang dilakukan ini juga sangat positif dan sangat baik. Mereka berpendapat dengan penggunaan media yang inovatif bisa sangat membantu siswa untuk lebih cepat memahami materi yang disampaikan dan juga lebih aktif selama pembelajaran berlangsung. Faktor keberhasilan strategi ini adalah penggunaan media yang inovatif dan kreatif sangat membantu keberhasilan tujuan yang ingin dicapai, dan juga peran siswa yang sangat aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah dengan memberikan inovasi baru ataupun media yang kreatif
Itu bisa membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.